Hubungan antara kepala desa, perangkat desa dengan dinas PMDP 3A. Bahwa dinas PMDP 3A ini adalah staf dari bupati, yang mana dinas ini bertugas untuk bisa merumuskan kebijakan, pelaksanaan, dan melakukan monitoring evaluasi untuk kebijakan-kebijakan dalam hal ini bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. Bagaimana Bapak melihat proses demokrasi yang sedang berjalan dari kacamata Bapak selaku Kepala Dinas PMDP 3A Kabupaten Ngada? Sekarang sudah berjalan dan tidak ada terlalu hal riak-riak yang bisa menimbulkan efek konflik ya. Sini apa peran pemerintah desa yang dalam hal ini kepala desa maupun perangkat desa di tahapan kampanye ini, Bapak? Berkenaan dengan peran ini memang secara regulasi sudah diatur. Kami dari Dinas PMDP 3A ini, rujukan kami ini untuk desa ini adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Di mana undang-undang ini kami sudah membreakdown kepada peraturan daerah Kabupaten Ngada. Kepala desa jangan sampai mengambil keputusan yang menguntungkan atau merugikan serta pemilih bahwa itu ada sanksinya, sanksi untuk sanksi pidana. Sanksi pidana 1 tahun, paling lama 1 tahun penjara, dan paling banyak denda 12 juta rupiah. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Kembali lagi hadir di podcast Bawaslu Kabupaten Ngada. Kini kita memulai podcast dengan tema sinergitas kepala desa dan perangkat desa dalam proses pemilihan umum di tahun 2024. Telah hadir di tengah-tengah kita Bapak Philip Bota selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Bagaimana kabar Bapak? Kabar saya ya sehat. Baik Bapak, sebelum kita masuk ke podcast kita hari ini, mungkin untuk sahabat Bawaslu ketahui bahwa Bapak Philip ini merupakan Kepala Dinas saat ini, Kepala Dinas PMDP 3A, dan juga sebelumnya merupakan Kepala Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Ngada. Kalau saya tidak salah ya, betul. Masih merangkap. Oh, sekarang berarti masih menjabat PLT. PLT di Satpol PP. Baik, mungkin kita langsung saja ke pertanyaan. Mungkin bisa disampaikan kepada sahabat Bawaslu hubungan antara kepala desa, perangkat desa dengan dinas PMDP 3A. Mungkin bisa disampaikan. Baik, terima kasih. Jadi sahabat Bawaslu, yang pertama saya ucapkan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam kebajikan. Berkenaan dengan apa yang sudah disampaikan oleh host, bahwa hubungan antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terhadap kepala desa maupun dengan perangkat desa, dari sisi nomenklatur bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, artinya semua akan bertumpuk fokusnya kepada mengarah bagaimana kehidupan yang ada di desa. Dari sisi nomenklatur pun juga bahwa Dinas PMDP 3A ini adalah staf dari bupati, yang mana dinas ini bertugas untuk bisa merumuskan kebijakan, pelaksanaan, dan melakukan monitoring evaluasi untuk kebijakan-kebijakan dalam hal ini bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. Demikian. Oh baik. Berkaitan dengan podcast kali ini Bapak, terkait sinergitas kepala desa dan perangkat desa dalam proses pemilihan umum yang akan kita laksanakan di tahun 2024. Bagaimana Bapak melihat proses demokrasi yang sedang berjalan dari kacamata Bapak selaku Kepala Dinas PMDP 3A Kabupaten Ngada? Baik. Sekarang kita sedang melaksanakan ya proses ini, sudah proses demokrasi. Kita berangkat bahwa pemilu itu adalah sebuah sarana
yang disiapkan oleh pemerintah bagi masyarakat, di mana masyarakat itu untuk menentukan arah kepemimpinan negara maupun di daerah. Berbicara tentang demokrasi yang kita sementara melakukan ini, saya tidak perlu menjelaskan banyak apa itu demokrasi dan sebagainya, seperti kita sudah pada tahu. Ya, dari oleh untuk masyarakat untuk itu. Tetapi dalam konteks yang sudah disampaikan ini, bahwa demokrasi yang kita lakukan sekarang ini di Kabupaten Ngada, saya melihat dari kacamata saya selaku kepala dinas ini bahwa sekarang sudah berjalan dan tidak ada terlalu hal riak-riak yang bisa menimbulkan efek konflik di tengah masyarakat, sehingga akan mengganggu stabilitas politik, stabilitas pemerintah yang ada di Kabupaten Ngada ini. Ya. Baik Bapak, seperti yang sahabat Bawaslu ketahui, saat ini kita sudah memasuki tahapan kampanye, di mana para calon anggota legislatif akan menyampaikan visi misi kepada masyarakat. Menurut Bapak, apa di sini, apa peran pemerintah desa yang dalam hal ini kepala desa maupun perangkat desa di tahapan kampanye ini, Bapak? Baik. Berkenaan dengan peran ini, memang secara regulasi sudah diatur. Kami dari Dinas PMD P3A ini, rujukan kami ini untuk desa ini adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Di mana undang-undang ini kami sudah membreakdown kepada peraturan daerah Kabupaten Ngada, ada larangan dan ada sanksi yang ada di sana. Salah satu larangan itu di dalam konteks yang disampaikan untuk pemilu ini, bahwa kepala desa dilarang berpolitik, dilarang supaya terlibat dalam partai politik dan sebagainya. Itu sanksi yang ada di sana adalah sanksi administratif. Jikalau ditemukan bahwa ada kepala desa maupun perangkat desa beserta yang ada terlibat untuk bisa berpolitik praktis lah di tempatnya masing-masing, pun juga menjadi rujukan untuk desa bahwa Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 itu pun juga sudah diatur jelas di sana. Kalau tidak salah itu di pasal 280, 282, 490 dan 494. Kepala desa jangan sampai mengambil keputusan yang menguntungkan atau merugikan serta pemilu bahwa itu ada sanksinya, sanksi untuk sanksi pidana. Sanksi pidana 1 tahun, paling lama 1 tahun penjara, dan paling banyak denda 12 juta rupiah kepada orang. Untuk itu saya pikir nanti jikalau saya berharap mudah-mudahan semua aman dalam koridor yang ada, sehingga apa yang sudah disampaikan ini tetap dalam regulasi, tetap harus ada larangan sebenarnya supaya dibentuk pengawasan daripada pemerintah, sehingga kepala desa pun tidak terlalu jauh mengambil alih tugas-tugasnya yang seharusnya tidak perlu. Baik Bapak, berarti pada intinya kepala desa, perangkat desa dan BPD ya Bapak? Ya, BPD dalam hal ini Badan Permusyawaratan Desa dilarang untuk, dalam kata kuncinya, berpolitik praktis lah, seperti itu. Sekali. Baik, kemudian kira-kira apa langkah konkret yang sudah dilakukan Dinas PMD P3A dalam rangka menjaga netralitas kepala desa maupun perangkat desa dan juga BPD di tahapan kampanye ini? Baik. Terima kasih. Pertanyaan menarik ini. Berkenaan dengan itu, langkah konkret yang kami sudah lakukan, memang pada saat saya melakukan kunjungan beberapa tempat di desa, saya juga sudah menyampaikan secara langsung kepada peserta rapat pada waktu itu bahwa kita sekarang sudah masuk ke tahap tahun politik. Oleh karena itu kita juga harus tahu peran-peran kita. Jangan sampai kita terlibat terlalu jauh, akhirnya kita bermasalah dengan masalah hukum yang ada. Namun saya harus sampaikan bahwa memang belum semua di desa yang kami sampaikan itu. Tetapi saya pikir akses media ini, kepala desa pun juga sudah bisa mengakses mekanisme seperti apa untuk itu. Sekarang pun mudah-mudahan hari Senin dan Selasa ini kita sudah bisa, kami sementara menyiapkan surat untuk semua kepala desa BPD, sehingga
ketaatan terhadap regulasi yang ada tentang apa yang boleh, apa yang tidak boleh pada masa kampanye ini. Demikian. Baik Bapak, mungkin kita masuk ke terkait dengan kolaborasi antara Bawaslu saat ini, Bawaslu Kabupaten Ngada dalam hal ini dengan Dinas BPMD 3A. Menurut Bapak, bagaimana Bapak melihat kerjasama yang selama ini sudah dibangun oleh Bawaslu dalam rangka kita melakukan pencegahan? Baik, Siap. baik, terima kasih. Memang beberapa waktu lalu saya didatangi, dikunjungi sowan lah dari komisioner yang baru terpilih betul ke saya, dan dulu saya sangat senang atas kunjungan demikian. Kita banyak diskusi yang ada di sana. Bagaimana peran-peran yang dilakukan harusnya dilakukan oleh Bawaslu juga bisa disampaikan kepada kami selaku pimpinan DPRD, masukan-masukan kepada kami untuk bisa kami menyampaikan kepada pemerintah desa ataupun warga pada saat kami melakukan kunjungan ke sana. Pada poin di sana pun juga kami banyak diskusi, sehingga beberapa waktu lalu kami juga sudah mendapatkan surat tembusan dari Bawaslu tentang bagaimana larangan itu untuk pada itu, dan kami pikir ini suatu hal. Memang saya belum melakukan kunjungan seperti ini, tidak ada kunjung, tapi bukan poinnya mengunjung, tapi poinnya bagaimana informasi bahwa ini yang harus dan tidak ini tersampaikan kepada warga peserta. Baik Bapak, kemudian kita tahu saat ini mungkin dari pemilu ke pemilu persoalan yang sering ada untuk kepala desa khususnya dari pemilu ke pemilu ini, bahwa ada bahasa dalam tanda kutip yang mengatakan bahwa kepala desa ini adalah pembina politik. Kira-kira Bapak melihatnya seperti apa? Dalam tanda kutip kepala desa ini sebagai pembina politik. Oh ya, baik, terima kasih. Memang kalau yang sepengetahuan saya, kepala desa itu dalam sisi aturan dia tidak masuk dalam pembina politik, secara regulasi ya. Tetapi secara secara normatif, tapi pada kenyataan dalam tanda petik dia pembina politik yang ada di desa bahwa dia melakukan tugas-tugas dia untuk bagaimana melakukan pembinaan politik kepada masyarakat. Salah satunya bagaimana untuk bisa meningkatkan partisipasi pemilih pada saat pemilu, sehingga ke depan bagaimana. Itu salah satu tugas yang harus dilakukan. Pastikan bahwa dia mendapatkan haknya dia bisa pada saat hari memberikan suara di TPS. Berarti pembina politik yang dimaksud di sini lebih kepada bagaimana meningkatkan minat para pemilih untuk dapat menggunakan hak pilihnya di TPS pada hari nanti. Ya, artinya dia meyakinkan harus bisa menyampaikan bahwa semua itu menjadi hak warga, tidak masuk pada aturan bahwa memang harus memilih pemilih. Itu dipastikan bahwa masyarakat saya harus ada surat panggilan dan sesuai dengan regulasi yang ada. Berarti poin yang bisa kami tangkap pada podcast kali ini, pada intinya kepala desa, perangkat desa maupun BPD sebenarnya dilarang dalam berpolitik praktis, apalagi di tahapan kampanye. Mereka, para kepala desa, perangkat desa, para BPD diharapkan untuk bisa netral pada semua calon. Betul sekali. Itu mungkin poin yang bisa kita ambil dari podcast kita kali ini. Terakhir Bapak, ini mungkin harapan yang bisa Bapak berikan, harapan kepada dari Dinas PMDP 3A Kabupaten Ngada dalam rangka menyongsong pemilu di tahun 2024 ini, kira-kira seperti apa harapan yang mau Bapak sampaikan? Baik, terima kasih. Harapan saya sebagai warga juga, sebagai pemilih dan sebagai pimpinan dinas, harapan saya untuk pemilu ke depan yang pertama sudah pasti saya berharap bahwa pemilu ini harus berjalan dengan damai. Netralitas ASN harus bisa tinggi, termasuk juga netralitas kepala desa dan perangkat desa serta BPD itu harus kita lakukan. Bagaimanapun bahwa pemilu ke depan ini yang kita lakukan ini, kita harus bisa mencermati, menelaah dengan baik agar pada saat hari H tanggal 14 Februari nanti kita bisa memberikan suara kita kepada orang yang tepat untuk menjadi pemimpin bangsa maupun pemimpin daerah.
Demikian. Baik, Bapak, terima kasih banyak Bapak untuk waktu dan kesempatan untuk bersedia menjadi narasumber kita pada podcast Bawaslu Kabupaten Ngada pada hari ini. Demikian sahabat Bawaslu, hal yang bisa kami sampaikan pada podcast hari ini dengan tema sinergitas kepala desa dan perangkat desa dalam proses pemilihan umum di tahun 2024. Akhir kata saya Mario Mayulus UP pamit undur diri, dan Bapak Philip terima kasih banyak. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Salam awas.